guys, balik lagi di channel ini. Dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian semua nggak ketinggalan video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video yang pastinya menarik dan bermanfaat buat ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang penelitian pengembangan. Nah, perkenalkan, nama saya Nazla Hairani Nasution, berasal dari kampus Universitas Negeri Medan. Video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Halomuan Siregar SPD MSc. Nah, pada topik penelitian pengembangan ini terdapat 6 subbab yang akan saya jelaskan dan yang akan kita bahas. Lalu, untuk subbab yang pertama adalah penelitian pengembangan. Lalu yang kedua ada proses pengembangan, yang ketiga ada model pengembangan, lalu yang keempat ada model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Kemudian ada model EDI, dan kemudian ada kualitas bahan ajar. Pada subbab yang pertama, yaitu penelitian dan pengembangan. Nah, pada penelitian dan pengembangan, ada 5 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertiannya. Kita harus mengetahui dulu pengertian apa sih itu penelitian pengembangan. Nah, jadi penelitian pengembangan merupakan strategi dalam mengembangkan suatu produk-produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada melalui prosedur sistematik mulai dari tahap merancang, membuat, dan mengevaluasi dalam rangka memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan. Lalu, penelitian pengembangan menurut ahli. Nah, di sini ada 4 ahli. Yang pertama, Borg and Gall. Nah, menurut mereka, penelitian pengembangan itu merupakan metodologi riset yang mampu mengembangkan suatu produk pendidikan sehingga berimplementasi pada kemajuan zaman. Lalu yang kedua, menurut Sunarto. Menurutnya, penelitian pengembangan itu merupakan metodologi riset yang memiliki tujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan prototip, desain, materi pembelajaran, media, strategi, alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran. Lalu menurut Guy pada 1990, menurutnya bahwa penelitian pengembangan itu adalah sebuah usaha untuk mengembangkan suatu produk yang efektif yang digunakan oleh sekolah dan bukan untuk menguji landasan teori yang sudah ada. Lalu menurut Shad dan Rishi tahun 1994, penelitian pengembangan itu merupakan suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan, dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Lalu ciri-ciri dari penelitian pengembangan itu apa aja sih? Nah, kita lihat ya. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan merupakan masalah nyata yang mempunyai kaitan dengan upaya inovatif atau aplikasi atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan komitmen terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua, pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Ciri yang ketiga yaitu proses pengembangan produk, di mana validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Proses pengembangan, validasi data, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya dideskripsikan secara jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Ciri yang keempat yaitu proses pengembangan model. Pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas.
Lalu tujuan penelitian pengembangan itu apa aja? Nah, tujuan pertama yaitu untuk pengembangan prototipe produk dalam model pembelajaran. Lalu tujuan yang kedua menjadi kajian empiris terkait dengan perumusan saran-saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi prototip produk. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari penjelasan yang telah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa penelitian pengembangan yang dikenal dengan development research yang merupakan jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah landasan teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Nah, melalui penelitian-penelitian tersebut, terciptalah teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan R&D, Research and Development. Nah, R&D ini ialah kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Di sisi lainnya, pelaksanaan R&D atau Litbang penelitian dan pengembangan ini memiliki peranan penting dan menjadi indikator kemajuan suatu negara, meskipun penggunaan metode penelitian pengembangan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan tentang apa sih itu penelitian pengembangan, ciri-cirinya, tujuannya. Lalu setelah kita bahas, nah kita masuk ke proses pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan itu bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk. Sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah ada tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang telah dihadapi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu proses pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya, menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan untuk menghasilkan produk awal yang akan diuji coba. Proses uji coba dilakukan dengan mencobakan produk di lapangan. Setelah itu, data-data dikumpulkan dan dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang sehingga menghasilkan produk berkualitas sesuai kebutuhan. Tadi kita sudah membahas apa sih itu penelitian pengembangan, ciri-ciri, tujuan, terus proses. Sekarang kita masuk ke model pengembangan. Model-model pengembangan. Model menyajikan sesuatu atau informasi yang kompleks atau rumit menjadi sesuatu yang lebih sederhana atau mudah. Dengan model, seseorang lebih memahami sesuatu daripada melalui penjelasan-penjelasan panjang. Nah, model dapat juga memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan teori dan penelitian. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoritik yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, model ini bersifat deskriptif, di mana menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Nah, model prosedural ini bisa dijumpai dalam model rancangan pembelajaran, misalnya Dick and Carey, model Borg and Gall, dan model ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Nah, kemudian ada model konseptual, yaitu model yang bersifat analitis yang menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan berkaitan antar komponennya. Model ini bersifat analitis yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci, dan menunjukkan hubungan antar komponen yang dikembangkan. Misalnya model R2D2. Nah, model ini memperlihatkan hubungan antar konsep dan tidak memperlihatkan urutan secara bertahap. Urutan boleh diawali dari mana saja. Lalu yang ketiga ada model teoritik, di mana model yang menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model ini menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi atau peristiwa yang merupakan kuantifikasi dari berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk pendidikan. Nah, model pengembangan dalam pendidikan. Sebenarnya banyak ya model-modelnya itu, cuman yang akan saya jelaskan adalah 4 saja. Yang pertama adalah model 4D,
yaitu terdiri dari 4 tahapan pengembangan, yaitu pendesainan, perancangan, sampai dengan penyebarluasan. Lalu yang kedua ada model Borg and Gale, di mana langkah-langkah model pengembangan atau research dan development Borg dan Gale adalah yang pertama, yaitu studi pendahuluan, lalu yang kedua perencanaan, lalu yang ketiga pengembangan rancangan produk awal, lalu yang keempat ada uji lapangan awal, lalu ada revisi produk awal, revisi uji lapangan utama, revisi produk kedua, uji kelompok, revisi produk akhir, sampai dengan diseminasi dan implementasi. Lalu yang ketiga adalah model RDR, di mana model ini memiliki 3 kegiatan pokok pengembangan yang ringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Nah, yang keempat yaitu model R2D2, di mana model ini tidak berorientasi pada langkah pengembangan secara berurutan dan prosedural, melainkan model ini berorientasi pada fokus pengembangan. Dalam model R2D2, fokus pengembangan yang terdiri atas penetapan atau define, penentuan desain dan pengembangan atau design and develop, dan penyebarluasan atau dissemination. Selanjutnya kita akan membahas model Thiagarajan atau 4D models atau model 4D. Nah, model 4D yang dikemukakan oleh Thiagarajan merupakan model pengembangan proses pembelajaran. Nah, model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan, yaitu yang pertama pendefinisian, lalu perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Tahapan pendefinisian meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Lalu tahapan perancangan itu terdiri atas penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan rancangan awal. Kemudian tahapan pengembangan terdiri atas penilaian ahli dan uji coba terbatas. Lalu tahapan penyebarluasan terdiri dari uji validasi, pengemasan, dan pengadopsian. Nah, tahapan-tahapan pengembangan dalam model 4D tersebut terfokus pada usaha mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan model sistem pelajaran. Nah, kelebihan model ini tergolong model prosedural yang positivistik yang langkah-langkahnya sederhana, sehingga kekurangan model 4D yaitu terkesan linear dan kaku. Kemudian kita akan bahas model ADI atau AD. Nah, ada 4 subbab yang akan kita bahas pada model AD ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Apa sih pengertian dari model AD itu? Nah, model penelitian pengembangan AD. Nah, sesuai dengan namanya, merupakan model yang melibatkan tahapan-tahapan pengembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan, yaitu meliputi analisis, design, development, or production, implementation, or delivery, and evaluation. Nah, model AD ini dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Lalu dalam langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian pengembangan AD ini dinilai lebih rasional dan lebih lengkap. Lalu Mulyaningsih mengemukakan bahwa model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Lalu apa saja sih fungsi dari model ADI ini? Nah, fungsinya itu yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Sebenarnya banyak ya fungsinya, cuman ini fungsi umumnya saja yang saya paparkan. Lalu, tahapan dari model ADI ini. Kita bahas ya, yang pertama. Nah, pada tahapan yang pertama itu adalah analisis. Nah, bagaimana sih analisis itu? Nah, dalam model penelitian pengembangan ADI, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk.
berupa model, metode, media, hingga bahan ajar baru, dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Nah, proses analisis dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, 1. Apakah produk baru mampu mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi? Apakah produk baru mendapat dukungan fasilitas untuk diterapkan? Apakah dosen atau guru mampu menerapkan produk baru tersebut? Sehingga analisis produk perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan apabila produk tersebut diterapkan. Lalu yang kedua adalah desain. Nah, kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADI merupakan proses yang sistematik dan dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan lebih rinci. Nah, pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Tahap yang ketiga yaitu development. Nah, di mana development dalam model penelitian pengembangan ADI ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Nah, pada tahap sebelumnya itu telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Nah, pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Lalu tahap yang keempat, implementasi. Implementation ini yaitu penerapan produk yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau telah dikembangkan. Nah, umpan balik ini dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penelitian dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat. Lalu yang kelima yaitu evaluasi. Evaluation atau evaluasi. Nah, pada tahap ini berguna untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut, sehingga tujuan akhir dari evaluasi ini yaitu mengukur ketercapaiannya tujuan dari pengembangan produk. Setelah kita mengetahui tahapannya, selanjutnya kita mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya, yaitu mudah dipelajari dan sederhana serta sistematis. Model ini dapat kita ketahui bahwa memiliki komponen yang saling berkaitan dan sistematis, yang artinya model ini harus digunakan secara sistematik dan tak bisa diacak urutannya dalam penerapannya. Karena model ini bersifat sederhana dan terstruktur secara sistematis, maka lebih mudah dipahami oleh pendidik. Sedangkan kekurangannya itu di tahap analisis model dapat dibilang memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga pendidik harus menganalisis siswa terlebih dahulu untuk membagi menjadi dua bagian, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kinerja, karena dalam tahapan ini sangat menentukan berjalannya proses tahapan desain pembelajaran selanjutnya. Kemudian, setelah kita bahas model ADI, kita masuk ke kualitas bahan ajar. Nah, dalam penelitian pengembangan, hasil pengembangan dapat berupa prototip, model, atau perangkat pembelajaran. Nah, menurut Rahmat, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan model dan perangkat pembelajaran umumnya diperlukan 3 kriteria, yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Nah, ini sejalan dengan pernyataan Acker. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu menunjukkan mutu produk pendidikan dari sudut pandang pengembangan materi pembelajaran. Perlu juga mempertimbangkan 3 aspek kualitas, yaitu validitas, kepraktisan, dan keefektifan untuk dapat digunakan dalam rangkaian produk pendidikan yang lebih luas. Nah, demikianlah materi tentang penelitian pengembangan yang telah saya jelaskan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.